Anda nanti belajar kritik, Anda cari tentang Kittel. Karena banyak kesalahannya, direvisi lagi, keluar namanya BH4. BH4 itu namanya Stuttgartensia. Karena masih banyak yang salah, direvisi lagi, keluar Quinta. Sekarang belum selesai. Ini yang Quinta ini belum selesai. Saya sudah mengkoleksi baru separuh, karena belum selesai semua. Dirubah-rubah lagi. Ini dengar-dengarnya mau keluar yang ke-6. Nah, saya mau tanya, Bapak sekalian. Kalau kitab Kristen itu dirubah terus, Bapak sekalian. Yang benar yang mana? Critical text itu NA sudah ada 28 versi. Ini mau keluar 29 versi. Berarti kalau ada yang 29, berarti akan ada nanti yang direvisi lagi. Firman Tuhan kok direvisi terus? Kalau ada 29 nanti ada 30, 31, 100, 1000. Kalau nggak kiamat itu akan berubah terus. Apakah Anda percaya Alkitab yang seperti itu adalah firman Tuhan? UBS sudah versi yang kelima. Ini semua berbeda-beda. Setiap versi itu selalu berbeda. Baik, kemudian saya berikan kesempatan lagi bagi yang sudah angkat tangan ya, Bapak Albert, dipersilahkan Pak untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak, tadi Bapak mengungkapkan ada beberapa alasan ketika menerjemahkan ulang Alkitab. Salah satunya itu adalah teks sumber. Mungkin saya kurang dengar Pak, apakah teks sumber yang dimaksud ini ada penemuan manuskrip baru sehingga kemudian lain merevisi terjemahan sebelumnya atau bagaimana? Karena saya pernah mengikuti presentasi dari seorang teolog biblika juga Pak, yang mengatakan karena manuskrip ini terus-menerus ditemukan, lalu kemudian terjemahannya itu diperbaharui terus-menerus karena ada penemuan-penemuan manuskrip yang baru. Lalu dia mengatakan bahwa Alkitab kita ini berarti belum final, Pak. Belum final karena akan terus-menerus direvisi kembali terkait dengan teks sumber yang ditemukan yang baru, termasuk kitab Nahum katanya yang barusan ditemukan manuskripnya itu. Nah, bagaimana dengan itu Pak? Kemudian kitab Nahum katanya. Kemudian yang saya tanyakan yang kedua Pak, TB-Lay 2 ini mengacu kepada teks sumber yang mana Pak? Apakah tetap Sinaiticus Vaticanus atau yang mana Pak? Makasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Saya jawab langsung saja. Ya, apakah memang kita selalu mengikuti perkembangan studi tekstual? Ya, tapi jangan salah menduga, bukan berarti setiap kali penemuan manuskrip baru itu langsung akan diperhitungkan. Karena, ya, saya ambil sebuah contoh ya, supaya sedikit lebar, ditempatkan dalam konteks luas. Ketika naskah-naskah Laut Mati ditemukan, itu ada semacam euforia, bahwa kita ikut naskah Laut Mati, karena ini naskah tertua yang kita miliki, 2200 tahun lebih. Sedangkan naskah sebelumnya yang dijadikan pedoman untuk terjemahan itu kira-kira 1000 tahun. Jadi ada jarak 1200 tahun, tidak tahu tahunnya. Nah, tapi dalam perkembangan kemudian hasil kajian menunjukkan di antara naskah Laut Mati pun ada yang sektarian. Jadi tidak semuanya jernih naskah-naskah itu. Jadi penyalinan itu juga dimotivasi oleh bermacam-macam pandangan teologis dari kelompok penyalinnya. Nah, di sinilah yang membuat orang kemudian lebih bernuansa mempertimbangkan temuan-temuan ini. Jadi kalau misalnya saya sendiri belum sampai meneliti secara detail ya yang sebelum Nahum itu, mau setua apapun sebuah manuskrip tetap harus diuji dulu sebelum temuan itu bisa menjadi bagian dari Alkitab. Jadi kita itu enggak seperti orang yang latah gitu ya. Wah, ada yang kuno. Klaim-klaim seperti itu banyak terjadi dan satu persatu rontok. Jadi sekali lagi kalangan pakar biblika biasa seperti itu, diperlukan waktu untuk mengendapkannya supaya orang tidak terburu-buru menghasilkan sebuah konklusi. Jadi izinkan saya mengatakan supaya kita tidak ragu-ragu, sebenarnya teks Ibrani, Yunani, Aram yang kita miliki ini sangat-sangat stabil. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan itu bersifat menajamkan, misalnya kalau ada yang kurang jelas, kabur, tiba-tiba jadi, oh ya nih, naskah yang sudah teruji ya, lagi-lagi sudah teruji dulu ya. Wah, ternyata bisa menolong kita untuk membuatnya menjadi lebih jernih, itu kita akan lakukan. Jadi belum ada satu bagian yang betul-betul secara radikal membuat kita harus mengubah pandangan teologi kita misalnya tentang Alkitab. Nah, tentu ada kadang-kadang semacam competing theories atau hypothesis ya. Hipotesanya
kompetisi dan ada posisi-posisi di mana secara tekstual pilihan-pilihannya seimbang gitu. Misalnya dalam kisah dua anak yang sama-sama menghadap bapaknya ya, bapak yang datang kepada dua anak, perumpamaan tentang dua anak. Itu ada dua tradisi yang berbeda. Ya, mana yang menjawab ya, mana yang menjawab tidak. Ya, dan itu diwakili oleh berbagai manuskrip. Dalam kasus seperti itu, ketika bukti tekstualnya kurang lebih seimbang kekuatannya, bobotnya, nah, yang paling baik kalau kita berintegritas ya, secara akademis, ilmiah, kita tetap cantumkan salah satu pilihannya, tapi kita juga beri catatan. Apakah itu catatan kaki atau catatan akhir, ada juga manuskrip yang demikian. Nah, ini yang terjadi juga dalam TB2 nanti. Ya, terkait dengan perumpamaan tadi. Itu salah satu contoh tekstual yang sangat signifikan perubahannya. Apakah anak pertama itu jawab ya atau tidak, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari segi logika cerita tentu ya, justru anak pertama menjawab tidak, maka bapaknya pergi ke anak kedua, kan begitu. Ya. Ya. Nah, ada juga manuskrip mengatakan anak pertama menjawab ya tapi tidak melakukan, maka bapak pergi kepada anak kedua. Ya. Yang menjawab tidak ternyata melakukan gitu. Jadi disitulah kita harus mencermati dari segi ilmu naskah ya, mana yang lebih mungkin, tetapi kalau ada posisi seperti itu kita harus terbuka pada dua tradisi tadi. Nah, bagusnya begini, apapun yang menjadi kesimpulannya, apakah anak pertama jawab ya atau tidak dan sebaliknya, konklusinya itu yang tetap sama. Konklusinya mau mengatakan ya siapa yang melakukan kehendak bapak itu yang benar. Jadi itu tidak mengubah konklusi utamanya gitu. Saya kira itu penting supaya kita tidak langsung merasa bahwa Alkitab kita ini manuskrip teksnya itu keruh gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi terjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan juga lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia itu didasarkan pada edisi-edisi yang disusun oleh para ahli tekstual ya. Misalnya yang bahasa Ibrani tentu kita masih mengacu pada tradisi Masoret ya, dan itu Biblia Hebraica Septuaginta, dan sedang disiapkan satu edisi yang lain lagi yang terbaru tapi belum lengkap, itu namanya Biblia Hebraica Quinta. Jadi kami meskipun belum lengkap, berapa jilid yang sudah tersedia itu kami lirik untuk melihat apakah ada hal-hal yang signifikan untuk diperhitungkan di dalam proses pembaruan ini. Untuk penyajian baru, kita mengacu kepada The Greek New Testament, yang sebenarnya merupakan edisi yang diambil dari Nestle Aland, edisi terakhir. Jadi ya, begitu cara kita bekerja ya. Ya, kita selalu memanfaatkan hasil-hasil terbaik yang sudah dikerjakan pada zaman ini. Ya, tentu tiap zaman punya kontribusinya ya, tapi biasanya itu lebih banyak refining ya, memperhalus, mempertajam. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, makasih Pak.